kabarnya hari ini? This call is now being recorded. Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam bercucur keberkahan. Tolong ya nak, mikrofonnya jangan dinyalakan supaya tidak mengganggu. Nanti kalau disuruh dinyalakan mikrofonnya baru Siti Alia dan Muhammad Radianta, tolong dimatikan ya speakernya, mikrofonnya. Yang belum dinyalakan kameranya, silakan dinyalakan kameranya. Nah, kita akan memulai pembelajaran di pagi hari ini. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Dengan harapan yang pertama, semoga pada pagi hari ini kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bacakan surat Al-Fatihah yang pertama, kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita. Semoga kedua orang tua kita yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah angkat penyakit zahir maupun batinnya. Dan apabila ada yang sudah meninggal, kita doakan. Apabila ada yang sudah meninggal, kita doakan semoga Allah mengampuni segala dosanya. Allah jadikan kubur Allah min riyadil jannah. Kemudian kita bacakan surat Al-Fatihah juga, yang untuk guru-guru kita yang mengajarkan kita walaupun satu huruf, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Dan untuk kita semua yang hadir di sini, khususnya anak kelas 4, semoga Allah mempermudah dalam belajarnya, Allah berikan ilmu yang berkah, ilmu yang bisa bermanfaat, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ala hadiniya wa ala kuliyatin sholihah wa ila hadratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Wah, kelihatannya udah pada segar-segar nih, pada semangat-semangat untuk melakukan pembelajaran di pagi hari ini. Hari ini ada yang tidak masuk. Nanti kebetulan di Bapak juga sudah ada absennya. Jadi setiap kalian masuk ke sini akan otomatis terdeteksi jam berapa masuknya, sudah ada di sini. Nanti Bapak tinggal masukkan ke absennya melalui Google Meet ini. Tinggal Bapak tarik data absennya. Baik anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, sudah ngebantu orang tua belum di hari ini? Ayo, bangun tidur, ada yang udah ngebantu orang tua? Rapin tempat tidurnya, atau bantu-bantu nyapu? Udah ngebantu belum? Udah, Pak. Udah. Haikal Trihono ngapain? Udah, Pak. Ya, pintar. Tempat tidur. Nah, kasur tempat tidur. Bagus. Jangan lupa ya nak, untuk terus ngebantu orang tua di rumah. Supaya orang tua senang, karena kalau orang tua senang nanti belajarnya jadi mudah. Bentar saya mute ini dulu. Supaya belajar jadi mudah dan ilmunya akan menjadi berkah. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, masih ingat pelajaran kemarin? Masih ingat gak pelajaran kemarin? Kemarin tuh tentang berwudu. Ayo, kemarin itu tentang berwudu. Coba Bapak share screen terlebih dahulu ya. Sudah kelihatan, nak? Sudah, Pak. Sudah ya. Kemarin kita mempelajari tentang berwudu. Nah, bagaimana nih anak-anak yang soleh dan solehah? Wudunya udah pada bener atau belum?
Kemarin kan sudah melihat tayangannya. Sudah, Pak. Sudah ya. Nanti Bapak lihat lagi prakteknya bagaimana. Dari pembelajaran, dari tugas pembelajaran yang kemarin bisa kita lihat. Jadi jangan lupa, siapa yang tahu nih, kita baca niat wudhu itu pas lagi di mana kemarin? Di bagian apa kita membaca niat? Ayo. Bagian muka. Pinter, Muhammad Haikal Trihono, anak soleh. Pas bagian muka. Jadi kita baca niat pas membasuh wajah. Kita membaca niat. Kemudian kalau lagi berpuasa, kita kumur-kumur sama masukin air ke hidung atau enggak? Kalau lagi berpuasa, kita boleh masukin, boleh enggak masukin air ke dalam hidung dan mulut atau tidak? Tidak. Ya, boleh nanti ya, supaya takut ketelan atau kemasukan ke dalam hidung. Gitu. Kemudian siapa yang sudah hafal doa setelah berwudu? Sudah pada hafal belum? Doa setelah berwudu. Ada yang sudah hafal? Kalau belum hafal, nanti dihafalkan ya. Nanti akan Bapak tes melalui video pembelajaran. Kemudian, kalau tangan itu membasuhnya sampai mana? Sampai siku. Sampai siku. Pintar. Sampai siku. Nah, baik anak-anak sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang berwudu. Halo, sebentar ya. Tolong kalau habis bicara, speakernya dimatiin supaya tidak bentrok suaranya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar nih tentang berwudu. Dalam babnya yaitu suci dan bersih. Sekarang Bapak share lagi. Nah, sekarang Bapak punya pertanyaan nih. Kalau misalnya suatu ketika nggak ada air, terus udah dicari kemana-mana, nggak ketemu juga itu air. Terus bagaimana? Kita pengen sholat nih. Terus cara kita ngapain supaya bisa sholat? Tayamum. Tayamum, pinter. Sebelumnya udah ada yang tahu belum apa itu tayamum? Ada yang sudah tahu apa itu tayamum? Belum. Ya, tadi udah bener tuh, pinter anak soleh-solehah. Kalau misalnya kita ingin sholat, tapi kita nggak nemuin air nih, kita udah keliling kemana-mana, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Maka pembelajaran pada pagi hari ini adalah ayo belajar tayamum. Nah, makanya di sini Bapak ingin nanya dulu nih, apakah wudu-wudunya udah benar? Maka kita tanya nih sama diri-diri anak-anak yang soleh dan solehah nih, wudunya kalau pakai air sudah benar atau belum? Kemudian kalau kita berwudu pasti menggunakan apa? Siapa yang tahu kalau kita berwudu menggunakan? Air. Menggunakan air. Pintar. Banyak lehernya. Jadi kalau kita berwudu kita menggunakan air. Kemudian pertanyaan lagi, kalau ingin sholat tetapi tidak ada air, apa yang harus kita lakukan? Bertayamum. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ayo bertayamum, belajar tayamum. Maka setelah pembelajaran ini nih, setelah pelajaran ini selesai, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah diharapkan bisa menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nanti contohnya berwudu, tayamum, kemudian mandi besar. Kemudian yang kedua, anak-anakku bisa nih mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai ketentuan syariat Islam. Jadi ada ketentuannya, nggak main asal. Kayak berwudu, nggak boleh main asal, main cuci tangan aja, nggak sesuai dengan ketentuan.
Jadi yang kemarin wudhunya belum sampai siku, harus sampai siku. Kemudian yang ketiga, anak-anak yang soleh dan solehah bisa memahami tata cara tayamum dengan benar. Jadi tidak salah nih, harus sesuai. Kemudian setelah pelajaran ini juga, nanti anak-anak yang soleh dan solehah bisa mempraktikkan tayamum sesuai dengan syariat Islam. Jadi bertayamumnya udah benar. Tayamum. Nah, mari kita melihat animasi singkat berikut ini. Bentar ya. Kita tonton animasi terlebih dahulu. Silakan disimak, nanti bisa kalian pahami sedikit. Mereka mau ke kamar mandi. Ayo kita ikuti dia. Ayo, tunggu apa lagi? Oke, kakak. Airnya kok nggak keluar? Ibu, airnya kok nggak keluar? Cucian deh, nggak bisa selesai loh. Bu, kita berwudu di mana, Bu? Ya sudah, kita kembali ke ayah dulu. Kita tayamum saja. Ya, kita wudhu di mana? Di kamar mandi airnya macet. Iya kan, Aisyah? Kak, Kita tayamum saja. Tayamum itu apa sih? Dasar kamu apa sih? Itu tuh ketimun. Tayamum itu apa ya? Tayamum itu pengganti wudhu. Karena tidak ada air. Ketika dalam perjalanan atau karena sakit. terus apa ya? Pakai debu, sayang. Ih, debu itu kan banyak kumannya. Iya, itu kan kotor. Anak pintar. Tapi bukan seperti yang kalian bayangkan. Sebenarnya di udara banyak debu. Tapi kita tidak bisa melihatnya karena sangat kecil dan halus. Berarti di depan kita juga ada debu dong ya? Wah, benar. Debunya sangat halus. Apalagi kalau ada sinar, lebih kelihatan jelas ya. Betul, Amin. Dengan demikian, kita tidak bisa menghindari debu. Meskipun kita tidak tayamum. Coba kalau kita cek apa ada debunya ya? Wah, benar. Ternyata ada debunya. Padahal tadi kan sudah dibersihkan ya. Betul, sayang. Dan bukan hanya di kaca. Di seluruh tempat ini, kalau diusap dengan lap, juga akan terlihat berdebu. Karena debu ada di mana-mana. Jadi, tayamum dengan debu tidak memberatkan, tapi justru meringankan. Nah, coba kalian bayangkan apa jadinya kalau kita hanya boleh bersuci dengan menggunakan air. Ini sangat meringankan. Sudah saatnya. Ternyata air susah didapat. Aku harus tayamum. Tapi aku masih punya air minum. Aku berwudu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, air minumku habis. Coba aku tadi bersuci dengan bertayamum. Aku masih bisa minum. Haus sekali. Lalu bagaimana caranya berwudu dengan debu ya? Bukan berwudu, Amin, tapi tayamum. Mula-mula kita niat tayamum. Cari tempat yang kita yakini terdapat debu. Kemudian meletakkan tangan di atasnya dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita tiup kedua telapak tangan kita dan diusapkannya ke muka. Kemudian mengambil debu kembali dengan cara yang sama. Kemudian diusapkan kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan kita.
Amin, Aisyah, kita mulai sholat yuk. Semua sudah bertayamum kan? Sudah ya. Tidak ada air kok masih sempat-sempatnya kita gagal lagi. Nah, bagaimana anak-anak yang soleh dan soleha setelah menyimak video tadi? Ada yang ingin berkomentar gak? Ada yang ingin memberi tanggapan? Tadi gimana tuh reaksi setan kalau misalnya ada orang muslim yang nggak sholat gara-gara nggak ada air? Gimana tuh tadi tuh? Setannya seneng ya? Jadi tuh agama Islam mempermudah para penganutnya dalam keadaan susah. Kalau misalnya kita nggak ada air, kita diperbolehkan untuk yang namanya tayamum. Tuh, kita boleh tayamum. Terus, ingat ya, tayamum bukan wudhu. Tapi tayamum itu sebagai pengganti wudhu. Jadi nggak ada alasan kalau misalnya kita nggak sholat, kalau nggak ada air, masih bisa menggunakan yang namanya tayamum. Coba maaf, anak soleha Rafa Aditya yang menggunakan akun Rafa Aditya di mute suaranya. Dimatikan suaranya. Nah, supaya tidak keresek. Sekarang kita lanjut ya. Ada yang ingin memberikan komentar gak nih dari video tadi nih, dari film animasi tadi? Tuh, jadi setan sangat senang mengganggu umat muslim untuk tidak beribadah. Jangan sampai karena nggak ada air, kita tidak sholat. Bilang, nggak ada air, ntar dulu. Nggak boleh. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita tanya nih, tadi kan udah ada video pembelajaran. Apa itu tayamum? Siapa yang bisa jawab? Apa itu tayamum? Itu tayamum, ayo. Pengganti wudhu. Pengganti wudhu. Wudhu. Bisa. Siapa lagi yang ingin memberikan tanggapannya? Apa itu tayamum? Oke, kita lanjut ya. Tadi udah benar, tayamum itu adalah pengganti wudhu. Nah, sekarang kita bahas nih, pengertian tayamum. Tayamum itu adalah pengganti wudhu untuk menyucikan hadas kecil. Jadi tayamum itu untuk hadas kecil ya nak, bukan hadas besar. Jadi kayak contohnya, anak yang soleh dan solehah ini pengen berwudhu, tapi tidak ada air. Nah, itu masih hadas kecil kan, karena terus kentut. Nah, maka bertayamum itu diperbolehkan. Kemudian, bagaimana cara bertayamum? Tayamum itu menggunakan debu yang suci, yaitu debu yang tidak bercampur kotoran. Kayak contohnya, debu-debu yang ada di tanah itu kan kotor, misalnya tanah yang ada sering dilewati sama kucing, ataupun hewan-hewan lainnya. Maka diperbolehkan menggunakan debu di tempat yang bersih. Kayak contohnya nih di dinding atau di tempat lain yang bersih. Kayak contohnya jok pesawat, kursi pesawat, ataupun kursi kendaraan. Nah, itu masih bersih. Maka itu kita mengambil debunya di situ. Nah, ini pengertian tayamum. Jadi tayamum adalah pengganti wudhu untuk menyucikan hadas kecil.
Niat tayamum. Jadi sebagaimana yang kita ketahui nih anak, soleh dan solehah, kalau kita ingin melakukan sesuatu itu harus ada yang namanya niat. Karena niat ini yang akan membedakan satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Bagaimana niat tayamum? Udah ada yang tahu belum? Bagaimana niat tayamum itu? Ada yang sudah tahu atau yang sudah hafal? Bagaimana anak yang soleh dan solehah? Oke, kalau belum ada yang tahu kita lihat ya. Nah, ini niatnya. Siapa yang ingin baca? Ada yang ingin baca niat tayamum ini? Nah, ini tulisannya nih. Kelihatan kan, Nak? Kelihatan nggak? Enggak, Pak. Enggak. Coba. Oh, berarti tadi enggak muncul ya. Nah, sekarang sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Nak? Sudah, Pak. Ayo, ada yang ingin mencoba membaca niat tayamum? Ayo, siapa yang mau baca niat tayamumnya? Ada nih, Bapak contohin ya. Nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardhal lillahi ta'ala. Ayo, siapa yang mau baca? Ayo, nah, kita baca ya. Tapi coba mic-nya jangan dinyalahin. Jadi baca di rumah masing-masing ya, tanpa menyalakan mikrofonnya. Nawaitut tayammuma. Ayo, diikuti. Nawaitut tayammuma. Nawaitut tayammuma listibahatis sholati. Listibahatis sholati. Listibahatis sholati fardhal lillahi ta'ala. Fardhal lillahi ta'ala. Kita ulang lagi. Nawaitut tayammuma listibahatis sholati. Listibahatis sholati fardhal lillahi ta'ala. Ya, kita ulang. Ini anak-anak yang sekarang nih umuran segini nih gampang hafal. Jadi jangan disia-siakan ya. Ayo kita baca lagi. Nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardhal lillahi ta'ala. Nah, pintar. Yang artinya, aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Jadi ini niatnya. Jangan lupa diawali dengan bacaan apa? Sebelum niat itu. Ayo, sebelum basmalah atau bismillah. Pintar anak soleh. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Sekarang nih kita lihat nih. Tadi pengertian tayamum itu menyapu debu tanah tangan hingga ke siku dengan niat. Harus dengan niat ya anak soleh dan solehah. Karena kalau nggak pakai niat nanti kalian namanya
main debu, bukan bertayamum. Ingat ya, karena yang membedakan satu kegiatan dengan pekerjaan lainnya itu adalah niatnya. Coba kalian lihat nih, kalau kalian berwudu tapi nggak pakai niat, berarti apa bedanya kalian dengan cuci tangan habis makan, kemudian cuci kaki pengen tidur, kan beda. Jadi harus ada niat. Pertama nih harus dilakukan nih ketika tayamum. Ada yang bisa menjelaskan nggak sebelumnya nih dari pengertian yang tadi nih? Cara bertayamum ada yang ingin menjelaskan? Caranya bagaimana? Ada yang udah paham? Ayo Bapak kasih 4 jempol. Yang bisa menjelaskan terlebih dahulu. Kan tadi udah ada filmnya tuh. Ada filmnya, kemudian ini ada tulisannya. Siapa yang bisa menjelaskannya? Ayo jangan takut, anak yang berani hebat. Udah anak soleh, soleha, berani itu hebat. Jangan takut salah. Kan kita belajar. Belum ujian. Ayo siapa yang ingin menjelaskan? Ada yang ingin menjelaskan? Ini sebenarnya udah ada yang tahu tapi malu ya. Malu atau takut salah? Jangan takut salah ya nak. Harus berani. Bapak nggak akan nyalahin kok. Kalau salah nggak ada pengurangan nilai. Malah ditambah karena berani. Ayo. Ayo bismillah. Ayo bisa. Siapa? Ayo berani. Ayo anak soleh-solehah Bapak. Ayo harus berani. Gak apa-apa salah. Jangan takut salah. Harus berani. Haikal Trihono mau ini? Ayo anak soleh. Mau mencoba untuk menjelaskan? Ayo nggak usah takut ya. Ya Pak. Ayo coba bagaimana? Cara bertayamum 1. Menapu dua belah tangan pada debu tanah selepas berniat. 2. Tepukan pertama untuk disapu ke muka. 3. Tepukan kedua untuk disapu kedua belah tangan sehingga ke siku. Debu pada tangan kiri untuk disapukan ke tangan kanan. 4. Debu pada tangan kanan pula untuk disapukan ke tangan kiri. Ya, pintar. Berarti kalau tayamum ini sama seperti wudhu atau tidak? Tidak. Apa bedanya? Tayamum sama wudhu apa bedanya? Air. Menggunakannya debu. Ya, satu itu. Kalau wudhu menggunakan air, tayamum menggunakan debu. Terus apa lagi? Coba dilihat apa aja yang dibasuh, yang diusap itu apa aja? Bedanya. Kalau berwudu itu kan mulai dari kumur-kumur, sunahnya, kemudian hidung, wajah, Umur tidak kaki, membasuh kaki. Jika berwudu, kumur-kumur, terus hidung, muka, tangan, dan seterusnya. Jika kalau tayamum yang dibasuh cuma muka dan tangan. Pintar, anak soleh-soleha hebat semuanya. Ya itu perbedaannya. Jadi kalau berwudu itu semua anggota tubuh berwudu itu dibasuh. Mulai dari kita berkumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, kemudian wajah, tangan, kemudian rambut atau sebagian kepala, telinga, dan kaki. Tapi kalau tayamum yang dibasuh itu atau yang diusap hanya wajah dan tangan. Cuma 2 aja. Ya, ingat, kalau tayamum itu hanya wajah dan tangan yang dibasuh. Nah, tapi lihat nih ya, nggak boleh asal kalian misalnya nih, pengen tayamum aja, nggak boleh begitu.
harus ada syarat-syaratnya nih kalau kalian tayamum ini dalam keadaan gimana. Yang pertama, tayamumnya kalau udah masuk sholat. Maksudnya apa nih? Ada yang bisa jelasin nggak? Kalau udah masuk waktu sholat. Jadi kalau pengen tayamum, itu nggak boleh 15 menit sebelum sholat. Gitu ya. Jadi harus pas pengen sholat, baru tayamum. Tadi niatnya, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma listibahatis sholati faradhol lillahi ta'ala. Tadi gimana? Tepuk. Ayo coba tangannya mana semuanya. Tangannya begini dilebarin. Lebarinnya ke bawah, jangan ke atas. Nanti tepuk ke, misalnya kalian lagi ada di pesawat ya. Yang perjalanannya itu makan waktu 7 jam. Misalnya kalian nanti semua umroh nih bareng-bareng. Amin. Amin dong, doain umroh enggak amin. Amin. Bareng-bareng keluarga. Ya. Kemudian kalian nih enggak ada air nih untuk berwudu. Nah, maka kita berwudu aja. Kita bertayamum. Kita bertayamum aja enggak apa-apa. Nah, maka kalian duduk. Kemudian depan itu ada kursi kan? Ada kursi. Kalian boleh menepukkan telapak tangan ke kursi atau ke tempat lain yang bersih. Habis ditepuk, boleh kalian tiup begini. Boleh tiup. Nah, kalau ditiup ini kalau misalnya ada debu-debu yang kasar, kayak misalnya ada batu kecil. Tapi kalau misalnya debunya halus, kayak misalnya ditepuk nggak ada yang kasar, nggak usah ditepuk lagi, nggak usah ditiup lagi. Jadi ini langsung basuh wajah. Ayo coba contohin. Mulainya dari sini nih. Kelihatan nggak nih? Bapak nih. Nah, dari sini. Kemudian basuh sampai dagu. Ya, Bapak lepas ini dulu dah nih maskernya. Bentar. Ya, gini. Basuh. Nah, ini di bawah nih, sampai bawah sini nih. Set. Nah, ini jempolnya ke bawah. Tuh. Nah, jadi ini bagian wajah dulu, sini. Nah, di bawahnya ini jempolnya pakai ini aja. Oke, bisa ya. Jadi, tepuk sekali. Habis itu, dibasuh ke wajah. Sampai bawah. Nah, jadi semua wajah tuh kena. Dari mulai ujung sini nih, bagian perbatasan rambut, sampai sini kena. Oh, bentar. Nah ya, itu satu. Jadi nggak usah 3 kali. Cukup sekali membasuh wajahnya, mengusap muka dengan debunya. Kemudian yang kedua, kalian tepukkan lagi tangannya, tapi jangan tempat yang sama. Karena kan udah kita pakai tadi, pindah ke tempat lain. Misalnya samping agak ke kiri. Kita tepuk lagi. Udah. Ntar kita basuh dulu. Yang kanan dulu menggunakan tangan kiri. Kan di sini ada 2 debu nih ya. Berarti tangan kanan dan tangan kiri. Nah, kita basuh sampai sini aja nih. Jadi boleh kalau yang cewek atau yang lagi pakai tangan panjang. Jadi kita tuh sebenarnya bersuci itu dipermudah. Nggak ada air, boleh menggunakan debu. Boleh sampai sini aja nih. Sampai pergelangan tangan. Sampai pergelangan tangan. Habis itu langsung pindah ke tangan sampingnya. Tuh. Jadi basuh gini. Langsung puter. Jadi jangan diputus ya, Nak. Ini contohnya ya. Ini dibasuh dari sini. Habis itu puter. Masih nempel tangannya. Nah. Tuh. Coba lagi ya, lihat ya. Nih. Ini kita ngusap tangan kanan dulu ya. Ngusap tangan kanan dulu. Pakai tangan kiri. Setelah sampai punggung sini, boleh diputer. Nah. Ya. Puter. Nah, gitu. Bisa ya?
Nanti kalau kurang jelas bisa ngeliat tutorial lainnya. Nah, ini boleh sampai pergelangan tangan aja. Boleh juga kalau yang pengen lengkap sampai ujung sini, sampai siku. Boleh sampai siku. Gitu. Tapi syaratnya apa tadi? Debunya debu yang bersih ya. Jangan nanti kalian lagi main ke tempat bermain, kalian main asal nempelin di tempat yang sering dilewatin kucing. Ntar kalau ada kotorannya kan jadi najis namanya. Kemudian tadi nih ya, kalian boleh tayamum dengan catatan kalian pengen langsung sholat. Jadi habis tayamum, kalian langsung sholat. Enggak entar-entaran. Kemudian kita harus mencari air terlebih dahulu. Udah berusaha mencari air. Kita harus, ke sana nggak ada, ke sini nggak ada, udah nggak ada air nih buat berwudu. Baru kita boleh bertayamum. Kalau ada air kita harus pakai air. Kalau ada air najis gimana? Kita tayamum. Kemudian kita harus menghilangkan najis dulu sebelum melakukan tayamum. Kayak contohnya misalnya di badan kita ada kena nih kecipratan darah basah, atau misalnya kena kotoran burung, itu harus dibersihkan dulu. Baru kita bertayamum. Kemudian wudunya tadi bertayamumnya itu menggunakan debu yang baru. Bukan nih kayak tadi kenapa kita pindah dari satu tempat ke tempat lain? Karena di sini udah pernah kita pakai. Jadi nggak boleh ke tempat sini lagi kita nepok-nepoknya, harus ke sampingnya. Kemudian satu tayamum hanya untuk 1 kali sholat fardu saja. Jadi misalnya kita pengen sholat zuhur, nggak ada air, maka kita bertayamum, kemudian kita sholat. Walaupun kita belum batal, ketika sholat asar, kita harus bertayamum lagi, kalau misalnya nggak ada air. Terus misalnya Bapak pengen nanya nih, kalau misalnya udah tayamum, pas lagi sholat tiba-tiba air keluar, atau hujan deras, apa yang harus dilakuin? Ada yang tahu gak? Habis tayamum, sholat. Pas lagi sholat, lagi ruku, ternyata hujan turun. Atau air di kamar mandi keluar. Apa yang harus dilakuin? Ayo gimana? Ini di sini ada di tulisannya nih. Gimana? Anak soleh? Sholatnya lanjutin. Ya, betul. Ya. Sholatnya lanjutin. Karena kayak yang membatalkan ada air sebelum sholat. Jadi kalau ada air sebelum sholat nih, baru kita udah berdiri nih pengen sholat. Hujannya turun. Maka tayamumnya batal. Jadi harus berwudu menggunakan air. Oke, nih bisa lihat nih hal-hal yang membatalkan tayamum. Contohnya perkara yang membatalkan wudu. Contohnya habis tayamum kentut. Terus habis tayamum bersentuhan dengan yang bukan keluarga atau mahramnya. Kemudian, jadi kalian juga boleh nih tayamum. Kalau orang sakit nih ya, lagi diperban, dia nggak boleh kena air. Dia pengen sholat. Dia berwudu harus berwudu menggunakan air atau boleh bertayamum? Tayamum. Kenapa tayamum? Ayo. Karena nggak boleh kena air. Pinter, anak soleh. Ya semuanya soleh-soleh pinter nih. Jadi kalau ada orang sakit yang nggak boleh kena air, jangan sampai tidak sholat. Dia boleh diperbolehkan untuk bertayamum sebagai pengganti wudhu. Orang sholat aja kan kalau nggak bisa berdiri, boleh duduk. Kalau duduk nggak bisa juga, dia berbaring. Kalau berbaring nggak bisa juga, pakai isyarat. Kalau isyarat nggak bisa juga, berarti dia harus disolatin. Berarti kan meninggal dia kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah begitu. Sampai pembahasan ini, ada yang ingin bertanya? Anak soleh-solehah? Tentang tayamum? Ya, ada yang ingin ditanyakan atau tidak?
Ayo, anak soleh-solehah. Ada pertanyaan? Tidak. Udah ya. Ya, Bapak harap, Bapak yakin anak soleh-solehah ini sudah paham. Nanti kalau ada yang kurang paham, bisa mengulang kembali video pembelajaran ini di channel YouTube. Kemudian bisa juga anak-anakku sekalian melihat dari YouTube lainnya, tata cara bertayamum. Oke, jadi nanti tuh ada yang cuman sampai sini doang tayamumnya, terus ada yang harus yang sampai sini. Itu tergantung dengan pendapat masing-masing. Kemudahan, yang penting mudah. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, nanti tugasnya adalah, kalau kemarin tugasnya itu membuat video praktik berwudu, maka sekarang tugasnya adalah membuat video praktik tayamum. Ya, nanti di videoin, kemudian japri ke Bapak praktek tayamumnya dengan benar. Jangan sampai salah. Karena ini kemudahan. Kalau nanti kalian pulang kampung, nggak ada air, kalian bisa tayamum di bis. Bisa juga di bis. Kemudian kalian sholat di jalan. Di mobil bis tadi. Kalian bisa. Nah, akhirnya di akhir pembelajaran ini, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada nggak yang ditanyakan? Atau yang ingin berdiskusi? Wah, kenapa sih? Oh, kita diperbolehi tayamum? Gitu. Jadi Islam itu mudah kalau kita tahu ilmunya. Ya kan? Coba misalnya kita harus berwudu kayak tadi di film tuh kan? Harus menggunakan air ketika tidak ada air. Akan kehausan mungkin, atau kita nggak sholat-sholat. Baik anak soleh-solehah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, maka pada pembelajaran di hari ini kesimpulannya adalah yang pertama, Islam itu mudah dan mempermudah. Jadi kalau kita tidak mendapatkan air, kita diperbolehkan untuk bertayamum. Perbedaan tayamum dan berwudu adalah kalau tayamum hanya membasuh atau mengusap wajah dan tangan dengan debu. Kalau berwudu menggunakan air seluruh anggota berwudu, seluruh anggota wudu. Kemudian membasuhnya itu, mengusapnya hanya satu kali menggunakan debu yang berbeda. Debu yang digunakan harus debu yang suci. Tidak ada, kemudian kesimpulannya hari ini adalah tidak ada alasan tidak sholat karena tidak ada air. Jadi kalau tidak ada air kita boleh bertayamum. Kita lagi nggak bisa duduk, kita boleh sholat dalam keadaan duduk. Kita nggak bisa duduk, kita berbaring. Oke, sampai sini kita sudah selesai pembelajaran pagi hari ini. Jangan lupa anak-anak yang soleh dan solehah untuk dipelajari kembali materi-materi sebelumnya. Seperti berwudu, kemudian tayamum, kemudian sholatnya. Jangan lupa ya untuk terus belajar dan belajar. Dan diamalkan nih. Nanti kalau ada yang pulang kampung, kemudian tidak ada air di perjalanan, boleh bertayamum. Yang menggunakan pesawat terbang, atau yang menggunakan kereta api, ataupun yang menggunakan bis, boleh bertayamum. Kalau bisnya itu tidak berhenti. Nah, kemudian nanti silakan dilihat kembali ya pembelajaran ini kalau ada yang lupa-lupa, atau bisa kalian cari video pembelajarannya di YouTube. Kalau debu tayamum itu harus bersih ya? Iya, harus bersih. Kayak contohnya, jadi di sekeliling kita ini kan ada debu ya, Nak. Jadi ini kalau kita ngelihat nih, kalau ada cahaya matahari yang terang, itu bakal kelihatan tuh debu-debu. Nah, debu-debu itu nanti akan nempel kayak di tembok, kemudian di meja, kemudian di mana lagi tuh, di kursi. Nah, itu kita pakai yang itu, debunya yang itu, bukan debu yang ada di mana? Yang ada di tanah. Nah, itu kan kita masih ragu apakah di situ ntar ada kucing ataupun kucing buang air kecil, kan kita nggak tahu. Jadi ditempel aja kayak di kursi kalau misalnya lagi di perjalanan, atau di tembok, itu suci. Dan yakin itu suci.
Karena kan kucing nggak mungkin dia manjat-manjat. Ya pintar, aktif ya, nggak apa-apa nak, jangan takut salah kalau bertanya, nggak akan diomelin, bapak juga nggak galak, ya nggak bapak makan kok. Ya cuman ditanya aja nggak apa-apa, lebih baik bertanya daripada sesat di jalan. Oke. Jangan lupa Islam itu mudah, tidak mempersulit. Yang mempersulit itu kita, karena kita nggak tahu ilmunya. Nanti jangan lupa dihafalkan juga niat tayamumnya ya. Jadi bertayamumnya itu di videonya baca Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammuma listibahatis shalah fardhol lillahi ta'ala, baru. Yuk. Baru. Tayamum itu kan cuma setengah, jadi lanjutinnya itu di YouTube. Maksudnya nak? Nanti lanjutinnya di YouTube gitu loh, video yang tayamum tadi. Iya, tadi kan Bapak udah menjelaskan nih, caranya begitu. Kalau masih ada yang kurang paham, anak yang soleh dan soleha bisa melihat kembali di YouTube cara tayamum. Kan tadi Bapak sudah jelaskan, baca bismillah, niat, kemudian tempelkan, kemudian kalau tidak ada debu yang kasar, kalian langsung basuh sekali, pilih tempat lain, kemudian di ini tangan, selesai, langsung sholat. Tapi kalau masih ada yang kurang paham, atau karena videonya tidak jelas, ataupun bagaimana, kalian bisa melihat YouTube. Ya, Arin Eva namanya Arin? Atau ini punya? Namanya Arin atau ini punya mama? Emailnya? Arin. Oh Arin ya. Ya begitu anak soleha ya. Ya Pak. Kalau ada yang kurang paham atau ada yang kurang jelas. Ada lagi? Baik anak-anak yang soleh dan solehah, inilah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa terus membantu orang tua, ilmu yang sudah dipelajari, yang sudah kalian pahami, diamalkan. Kayak berwudu, kemudian tayamum, itu dipraktekkan. Ya, tapi jangan lupa, kalau tayamum itu kalau nggak ada air atau dalam keadaan sakit, yang tidak boleh terkena air. Baik, kalau gitu saya matikan PowerPoint-nya. Nanti kita foto dulu ya. Foto dokumentasi. Ayo dinyalakan kameranya. Anak-anak soleh dan solehah. Kita ambil gambar terlebih dahulu. Baik, kita ambil ya. 1, 2. Ini Regita Salsa Nafisa, Anandita, Amelia, Kaisara Tanisa. Ayo bisa dinyalakan kameranya. Baik ya, kita foto ya. 1, 2. Baik, tunggu sebentar. Sekali lagi ya. 1, 2. Bentar. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah sama-sama melaksanakan pembelajaran di pagi hari ini dalam keadaan sehat. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Kita mulai dengan membaca surah Al-Asri bersama-sama. Tolong mikrofonnya tetap dimatikan supaya tidak benturan suaranya. Kita baca sama-sama dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Amin. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, sampaikan salam juga dari Bapak kepada kedua orang tua anak-anak yang soleh dan solehah.
sampaikan terima kasih dari Bapak karena sudah membantu anak-anak yang soleh dan solehah dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak yang soleh dan solehah dalam keadaan sehat walafiat terus. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak soleh dan solehah. Sampai bertemu lagi nanti ya. Senin depan kita lanjut Google Meet lagi. Oke, Boleh, Pak. Liv? Boleh, Liv? Silakan. Lanjutkan pembelajaran berikutnya. Pak. Ya, boleh, Liv. Silakan, Liv. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.